Pratama's going to try and take two of them there. Here he looks straight away up the inside of Adrian Fernandez. Pratama really enjoying his Grand Prix debut here, but not late enough on the brakes to scare Adrian Fernandez out of the way. But he's really sniffing a podium now. Well, he's sniffing history. This would be unbelievable. I mean, we know MotoGP's massive, big popularity fan base is in Indonesia. Is a very important part of the life, you know. So if you did a mistake or you don't arrive. Ini baru top Marco Top Jos. Veda Ega Pratama raih B4 di sesi kualifikasi Q2 Moto3 seri Le Mans. Hanya terpaut 0,478 detik dari posisi 3 David Almanza. Tim Honda dibuat bahagia dan kembali optimis Veda Ega raih hasil bagus bahkan naik podium di Le Mans. Di sisi lain, siapa sangka pembalap legendaris dunia Valentino Rossi ikut soroti dan buat pernyataan sangat mengagumkan begini soal hasil Veda Ega di sirkuit Le Mans tersebut. Sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Wah wah wah, validkah? Tonton videonya sampai selesai ya. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Kabar menggembirakan datang dari Veda Ega Pratama jelang balapan utama Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda andalan Honda Tim Asia itu sukses tampil impresif pada sesi kualifikasi Q2 di sirkuit Bugatti Le Mans dengan mengamankan posisi start keempat. Hasil tersebut langsung membuat suasana pedok Honda berubah penuh optimisme. Setelah beberapa seri awal yang diwarnai perjuangan berat menghadapi dominasi KTM dan Aspar, kini Veda kembali menunjukkan bahwa dirinya memang layak disebut sebagai salah satu rookie paling berbahaya musim ini. Pada sesi Q2 yang berlangsung sangat ketat, Maximo Quiles tampil tercepat dan mengamankan pole position. Pembalap CFMO Aspar Team itu kembali menunjukkan kecepatannya dengan lap yang nyaris sempurna di Le Mans. Posisi kedua ditempati oleh Adrian Fernandez dari Leopard Racing yang tampil konsisten sejak sesi latihan bebas. Sementara posisi ketiga berhasil diamankan oleh David Almanza. Namun yang paling menyita perhatian justru adalah nama Veda Ega Pratama di posisi keempat. Pasalnya, rider asal Gunung Kidul Yogyakarta itu hanya terpaut 0,478 detik dari catatan waktu Almanza di posisi 3. Selisih tersebut dianggap sangat tipis, mengingat ketatnya persaingan di Moto3. Terlebih lagi, Veda tampil menggunakan motor Honda yang sepanjang musim ini masih dianggap belum sekompetitif KTM maupun paket milik Aspar Team. Penampilan Veda sepanjang sesi Q2 memang luar biasa. Sejak awal sesi, pembalap berusia 17 tahun itu langsung tampil agresif dan konsisten mencatatkan waktu kompetitif. Ia beberapa kali masuk 3 besar sementara sebelum akhirnya mengunci posisi keempat di menit-menit akhir. Yang membuat banyak pengamat kagum adalah cara Veda menjaga ritme dalam kondisi lintasan Le Mans yang terkenal teknis dan sulit ditebak. Trek dengan kombinasi pengereman keras dan tikungan flowing itu membutuhkan presisi tinggi, dan Veda mampu menjawab tantangan tersebut dengan matang. Bahkan beberapa mekanik di pedok Honda dikabarkan langsung bersorak ketika nama Veda bertahan di 4 besar hingga sesi berakhir. Dalam pernyataan imajinatif kepada media, salah satu kru senior Honda Tim Asia mengaku sangat puas dengan perkembangan sang pembalap muda Indonesia. Kami sangat senang dengan hasil ini. Veda menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari sesi ke sesi, ujarnya. Menurutnya, Veda kini mulai memahami karakter Honda dengan jauh lebih baik dibanding awal musim. Dia semakin percaya diri ketika mengerem keras dan masuk tikungan cepat. Itu area yang sebelumnya cukup sulit baginya, lanjutnya. Tak hanya itu, Honda juga mulai optimis bahwa Le Mans bisa menjadi salah satu peluang terbaik Veda musim ini setelah sebelumnya sukses finish ketiga di Brazil. Kami tahu persaingan akan sangat berat, tetapi posisi start seperti ini memberi peluang besar. Kalau dia mampu menjaga ritme sejak awal, podium sangat mungkin, tambahnya. Optimisme tersebut memang cukup beralasan. Dalam beberapa seri terakhir, Veda terus menunjukkan perkembangan signifikan terutama dalam kemampuan bertarung di grup depan. Di Jerez misalnya, ia mampu melakukan comeback sensasional dari posisi ke-17 hingga finish ke-6. Kini, dengan start dari barisan kedua di Le Mans, peluangnya untuk langsung bertarung di rombongan depan tentu jauh lebih besar.
Menariknya lagi, hasil Q2 di Le Mans ini juga semakin mempertegas posisi Veda sebagai rookie terbaik musim 2026 sejauh ini. Ia bukan hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga konsisten berkembang di hampir setiap seri. Beberapa pengamat bahkan mulai menyebut bahwa Veda perlahan berubah dari kuda hitam menjadi ancaman nyata bagi pembalap papan atas Moto3. Salah satu hal yang paling banyak dipuji adalah mental bertandingnya. Meski masih sangat muda, Veda dinilai memiliki keberanian mengambil keputusan di lintasan tanpa kehilangan kontrol. Dia punya gaya balap yang matang untuk ukuran rookie, kata seorang analis Moto3 asal Spanyol dalam laporan televisi lokal. Biasanya pembalap muda terlalu emosional ketika melihat peluang, tetapi Veda cukup tenang dan tahu kapan harus menyerang. Dukungan besar juga terus mengalir dari fans Indonesia yang memenuhi media sosial sejak hasil Q2 diumumkan. Banyak yang mulai percaya bahwa Le Mans bisa menjadi salah satu race terbaik Veda musim ini. Apalagi secara posisi start, ini menjadi salah satu pencapaian terbaiknya sepanjang musim 2026. Di sisi lain, rival-rival utama seperti Brian Uriarte dan Hakim Dennis justru masih kesulitan menyamai konsistensi Veda dalam sesi kualifikasi maupun balapan. Kini semua mata tertuju pada race day di sirkuit Bugatti Le Mans. Dengan start dari posisi keempat, peluang untuk bertarung memperebutkan podium terbuka lebar bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Pertanyaan sekarang, mampukah Veda Ega Pratama mengubah start apik ini menjadi podium besar di Le Mans? Atau justru akan ada kejutan lain dari rival-rivalnya di balapan utama nanti? Tulis prediksi Anda di kolom komentar. Sementara itu, di sisi lain, hasil luar biasa yang diraih Veda Ega Pratama pada sesi kualifikasi Q2 Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans ternyata tak hanya membuat kubu Honda Tim Asia bahagia. Sosok legendaris dunia balap motor, Valentino Rossi, bahkan ikut memberikan perhatian khusus terhadap kiprah pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam sebuah pernyataan imajinatif yang langsung menghebohkan pedok, legenda hidup MotoGP itu mengaku sangat terkesan dengan perkembangan Veda musim ini, terutama melihat bagaimana pembalap berusia 17 tahun itu mampu tampil kompetitif dengan motor Honda yang dinilai belum menjadi paket terbaik di grid Moto3 saat ini. Saya melihat beberapa lap Veda di Le Mans dan saya sangat terkesan, ujar Valentino Rossi kepada media. Menurut Rossi, apa yang dilakukan Veda bukan sekedar hasil bagus biasa. Ia menilai ada sesuatu yang berbeda dalam cara Veda mengendalikan motor dan membaca jalannya sesi kualifikasi. Banyak pembalap muda cepat dalam satu lap, tapi tidak semuanya punya kontrol emosi dan keberanian seperti dia. Lanjutnya, pernyataan tersebut langsung memancing perhatian besar, terutama karena Rossi jarang memberikan pujian berlebihan kepada rider muda, apalagi yang belum pernah bekerja langsung dengannya. Yang paling menarik, Valentino Rossi kemudian membongkar satu rahasia besar yang menurutnya menjadi alasan utama mengapa Veda bisa berkembang sangat cepat di Moto3 musim ini. Rahasia terbesar pembalap muda bukan cuma soal bakat atau motor. Yang paling penting adalah keberanian untuk tetap menyerang ketika keadaan tidak ideal, ungkap Rossi. Menurutnya, banyak pembalap muda akan kehilangan percaya diri ketika tidak memiliki motor terbaik. Namun, Veda justru melakukan hal sebaliknya. Dia tahu motornya mungkin tidak sekuat KTM atau Aspartim di beberapa area, tapi dia tetap berani masuk tikungan dengan agresif. Itu mental yang sangat langka, jelasnya. Bahkan Rossi menilai gaya balap seperti itu hanya dimiliki pembalap-pembalap spesial yang punya keyakinan tinggi terhadap kemampuan diri sendiri. Pembalap biasa menunggu motor sempurna untuk tampil bagus. Pembalap spesial menciptakan hasil bagus meski paketnya belum sempurna, katanya tegas. Komentar itu langsung dianggap sebagai pujian kelas dunia untuk Veda Ega Pratama, sebab Rossi secara tidak langsung menyebut Veda memiliki karakter pembalap elit yang mampu mengangkat performa motor melebihi potensinya. Tak hanya itu, legenda berjuluk The Doctor tersebut juga menyoroti cara Veda berkembang dari seri ke seri. Menurut Rossi, peningkatan paling penting dari Veda bukan hanya soal posisi finish, melainkan cara berpikirnya di lintasan. Dia mulai memahami kapan harus sabar dan kapan harus menyerang. Itu biasanya membutuhkan bertahun-tahun bagi rider muda, ujarnya. Rossi kemudian mengaku cukup terkejut melihat bagaimana Veda bisa tampil begitu tenang di trek teknis seperti Le Mans. Le Mans bukan sirkuit mudah. Banyak rider muda terlalu agresif di sana dan akhirnya membuat kesalahan. Tapi dia terlihat cukup tenang dan presisi, jelasnya. Lebih jauh, Rossi bahkan menyebut bahwa performa seperti ini bisa menjadi sinyal penting bagi tim-tim besar Moto3 dan Moto2 untuk mulai benar-benar memperhatikan Veda.
Kalau dia terus berkembang seperti ini, tentu banyak tim besar akan mulai melihatnya dengan serius, kata Rossi. Pernyataan itu semakin memperkuat rumor yang sebelumnya menyebut beberapa tim papan atas mulai memantau perkembangan pembalap Indonesia tersebut untuk musim-musim mendatang. Di sisi lain, banyak fans langsung menghubungkan ucapan Rossi dengan kondisi motor Honda saat ini yang memang masih dianggap tertinggal dari KTM dan Aspar Team di Moto3. Karena itulah, hasil posisi 4 di kualifikasi Le Mans terasa semakin spesial. Banyak pengamat percaya, jika Veda suatu saat mendapatkan paket motor yang lebih kompetitif, potensinya bisa melonjak jauh lebih besar lagi. Tak sedikit pula yang mulai membandingkan perjalanan Veda dengan beberapa rider besar masa lalu yang juga memulai karir dengan paket motor yang tidak dominan, namun tetap mampu bersinar karena mental dan keberanian mereka. Yang jelas, perhatian dari sosok sebesar Valentino Rossi menjadi sinyal bahwa kiprah Veda kini benar-benar mulai diperhatikan dunia internasional. Kini, tantangan terbesar ada di race utama Le Mans. Start dari posisi keempat membuka peluang besar bagi Veda Ega Pratama untuk kembali mencetak sejarah dan membuktikan bahwa pujian dari Rossi bukan sekedar euforia sesaat. Menurut Anda, apakah ucapan Valentino Rossi ini menjadi tanda bahwa Veda memang calon bintang besar MotoGP masa depan? Atau masih terlalu dini untuk menyimpulkan itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama pecahkan rekor top speed sepanjang sejarah di sirkuit Jerez. Veda Ega Pratama kembali membuat dunia balap motor terpukau. Bukan hanya karena aksi comeback sensasionalnya di Moto3 Spanyol 2026, tetapi juga karena torehan luar biasa yang berhasil ia ukir di sektor kecepatan. Pembalap muda asal Indonesia itu resmi mencatatkan namanya dalam sejarah di Circuito de Jerez setelah menembus rekor top speed Moto3 dengan kecepatan fantastis 222,2 km per jam pada balapan yang berlangsung 26 April 2026 lalu. Catatan tersebut menjadi kecepatan tertinggi sepanjang sejarah Moto3 di sirkuit legendaris Jerez. Sebuah pencapaian yang langsung menarik perhatian banyak pihak, mengingat kelas Moto3 dikenal sangat kompetitif dan penuh pertarungan ketat antar pembalap muda terbaik dunia. Rekor kecepatan milik Veda Pratama bahkan berhasil melampaui catatan rival-rivalnya. Sebelumnya, Eddie O'Shea dan Adrian Cruzes sempat mencatat kecepatan 221,7 km per jam dalam balapan yang sama. Sementara rekor lama di Jerez sebelumnya dipegang oleh Daniel Holgado pada musim 2024 dan Adrian Fernandez pada 2025 dengan torehan 221,3 km per jam. Kini nama Veda Ega Pratama resmi berada di puncak daftar tersebut. Yang membuat pencapaian ini terasa semakin spesial adalah fakta bahwa Veda meraihnya menggunakan motor Honda NSF 250 RW, motor yang sepanjang musim ini dianggap belum sekompetitif paket KTM maupun Aspar Team di beberapa sektor penting. Meskipun begitu, Veda mampu menunjukkan bahwa keberanian dan kemampuan memaksimalkan motor tetap bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sepanjang balapan, Veda memang terlihat sangat cepat di lintasan lurus. Ia konsisten mencatat top speed di kisaran 219,0 hingga 222,2 km per jam. Angka tersebut menunjukkan bagaimana agresivitas dan keberanian pembalap muda asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, itu saat memacu motornya hingga batas maksimal. Namun, cerita Veda di Jerez bukan hanya soal angka kecepatan. Balapan tersebut justru menjadi salah satu penampilan paling emosional dan mengesankan dalam kariernya sejauh ini. Memulai lomba dari posisi ke-17 setelah mengalami insiden pada sesi kualifikasi, Veda langsung tampil menyerang sejak lampu start padam. Dalam satu lap pertama saja, ia sudah mampu naik ke posisi ke-14. Momentum itu terus berlanjut. Pada lap kedua, Veda tampil agresif dengan menyalip 3 pembalap sekaligus untuk masuk ke jajaran 10 besar. Aksinya langsung mencuri perhatian penonton maupun komentator internasional. Tak berhenti sampai di situ,
Veda juga sempat terlibat duel menarik dengan rival lamanya asal Malaysia, Hakim Danish, dalam perebutan posisi di grup depan. Pertarungan tersebut menjadi salah satu momen paling menarik sepanjang balapan, karena keduanya memang sudah lama dikenal sebagai rival sejak level junior Asia. Meski sempat tercacar hingga posisi ke-11 akibat ketatnya persaingan di grup tengah, Veda menunjukkan mental luar biasa. Ia perlahan bangkit dan kembali merangsek ke depan hingga masuk ke perebutan 5 besar menjelang akhir lomba. Pada fase akhir race, peluang besar untuk finish di posisi 5 sebenarnya terbuka lebar. Bahkan Veda sempat berada sangat dekat dengan posisi tersebut. Namun drama terjadi di tikungan terakhir sebelum garis finish. Pengalaman pembalap lain membuat Veda harus kehilangan satu posisi di saat-saat terakhir. Alhasil, pembalap muda Indonesia itu akhirnya finish di posisi ke-6 dengan catatan waktu 33 menit 29,064 detik. Meski gagal mengamankan posisi 5 besar, hasil tersebut tetap dianggap luar biasa. Sebab bukan hanya berhasil melakukan comeback besar dari posisi belakang, Veda juga sukses menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu rookie terbaik musim ini. Tambahan poin dari Heres membuat Veda Ega Pratama kini naik ke posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 37 poin. Dari 4 seri awal yang sudah dijalani, 3 diantaranya berhasil ia ubah menjadi poin penting. Konsistensi itu membuat peluang Veda untuk bersaing dalam perebutan gelar Rookie of the Year semakin terbuka lebar. Banyak pengamat mulai menilai bahwa Veda bukan lagi sekedar pembalap muda bertalenta dari Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi ancaman nyata bagi para rider papan atas Moto3. Apalagi kemampuan mencetak rekor top speed di Heres menunjukkan bahwa Veda memiliki keberanian dan karakter balap yang sangat kuat, sesuatu yang sering menjadi pembeda di level dunia. Kini tantangan berikutnya menanti di seri-seri selanjutnya. Dengan performa yang terus meningkat, publik tentu penasaran sejauh mana Veda Ega Pratama mampu melangkah musim ini. Menurut Anda, apakah rekor top speed 222,2 km per jam ini menjadi bukti bahwa Veda memang punya kualitas spesial untuk menjadi bintang besar MotoGP di masa depan? Atau justru masih terlalu dini untuk menyebutnya calon juara dunia? Yuk tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.